Selanjutnya, untuk menghitung beban sensibel bangunan, baik beban kalor yang melalui bidang kaca maupun bidang kalor yang disebabkan oleh transmisi bidang dinding, kita perlu menentukan nilai-nilai yang terkait. Jadi nilai-nilai yang terkait ini dapat dilihat di sebelah kiri ini. Jadi ada misalnya dari kaca ada sisi utara, selatan, timur, barat. Kemudian sama juga dinding juga. Nah, ini untuk beban kalornya ini beda-beda, satuannya BTU per jam per meter perseginya. Sehingga di mana beban sensibel bangunan ini dapat dihitung menggunakan rumus di bawah ini, yaitu luas bidang dikurangi luas kalornya. Di mana untuk T0 ini merupakan suhu di dalam ruangan, dan T0 ini suhu di luar ruangan, dan T1 ini suhu di dalam ruangan. Dan ada juga catatan untuk Indonesia di mana selisih antara T0 dan T1 ini sama dengan 5. Selanjutnya yaitu beban kalor internal yang terdiri dari beban sensibel orang atau BSO yang dihitung dari tingkat metabolik untuk kegiatan tertentu atau melalui pendekatan dapat digunakan nilai beban sensibel orang dan beban laten orang dengan menggunakan rumus berikut ini. Di mana untuk beban sensibel orang itu rumusnya okupansi dikalikan 200, satuannya BTU jam, dan beban laten orang itu okupansi dikalikan 250, satuannya BTU per jam. Dimana untuk tingkat metabolik untuk kegiatan tertentu ini akan ditampilkan pada slide selanjutnya. Sehingga untuk BSL atau beban sensibel fluoresen menggunakan rumus di bawah ini. Jadi ini beban sensibel fluoresen ini yang diakibatkan oleh cahaya, terutama untuk cahaya lampu atau penerangan buatan. Jadi BSL ini yaitu jumlah wattnya dikalikan 1,25 kali 3,4. Nah itu satuannya BTU per jam. Jadi kenapa ini beban karena lampu dihitung juga, karena lampu ini memancarkan cahaya dan juga menghasilkan panas. Selanjutnya, break label di slide ini menunjukkan untuk tingkat metabolik untuk kegiatan tertentu. Nah, jadi untuk tingkat metaboliknya ini dibagi menjadi beberapa kegiatan, ada kegiatan istirahat, kemudian berjalan di permukaan datar, kemudian ada kegiatan kantor, ada kegiatan kesehatan, dan kegiatan santai. Nah, jadi untuk yang paling kecil ini yaitu di kegiatan tidur atau istirahat, tingkat metaboliknya itu sebesar 0,7, misalnya dijadikan dalam satuan watt, itu menghasilkan 40 watt per meter perseginya. Kemudian untuk yang paling tinggi yaitu di gulat atau pertandingan. Nah, ini tingkat metaboliknya sebesar 7 hingga 8,7. Nah, di mana ini ada catatan juga. Ini satu metabolik ini sebesar 58,2 watt per meter persegi. Jadi untuk tingkat metabolik ini didesain juga tergantung dari kebutuhan ruangannya. Nah, misalnya di bagian kamar atau hotel atau apartemen, nah ini didesain untuk istirahat. Kemudian di kantor juga didesain untuk berbagai macam kegiatan kantor. Kemudian untuk kegiatan kesehatan ini biasanya di ruang yang cukup luas. Bisa juga dapat di ruang keluarga misalnya. Selanjutnya untuk kegiatan santai ini, nah ini kegiatan santai maksudnya kegiatan yang berkaitan dengan hobi atau olahraga. Nah yang berkaitan dengan hobi olahraga ini biasanya berada di satu ruangan yang cukup besar dan cukup luas. Nah itu perlu diperhatikan juga untuk pendingin ruangannya. Selanjutnya menghitung beban ventilasi dan infiltrasi. Jadi untuk infiltrasi ini untuk kodenya yaitu CFM1. Untuk rumusnya yaitu panjang dikalikan lebar kali tinggi atau volume sebuah ruangan dikalikan dengan AC. Jadi AC ini merupakan jumlah pertukaran udara per jam atau dapat dilihat pada tabel ini. Nah, untuk pertukaran udara per jamnya dapat diambil dari salah satu nilai ini atau menggunakan nilai AC minimum yaitu sebesar 2. Kemudian untuk yang ventilasi yaitu CFM2 menggunakan rumus berikut ini. Jadi ada beberapa nilai yang digunakan, yaitu ada selisih antara suhu di dalam dan luar ruangan, dan juga ada selisih kelembaban di luar dan dalam ruangan. Biasanya dalam ruangan ini kelembabannya sekitar 50-80%. Sehingga untuk beban pendinginnya ini atau dinotasikan sebagai BP, yaitu hasil penjumlahan dari beban sensibel bangunan, beban sensibel orang, beban laten orang, beban sensibel lampu, beban infiltrasi, dan beban ventilasi. Sehingga untuk kapasitas udaranya, yaitu untuk nilai BP ini dibagi dengan 12.000, nah ini satuannya nanti TR.